Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menginstal Windows 11 di PC yang terbilang tidak support sebenarnya. Media yang Anda butuhkan yaitu flash disk minimal 8 GB, kemudian software bootable-nya saya menggunakan Rufus, bisa Anda cari di Google. Kemudian untuk OS-nya itu sendiri ataupun Windows 11-nya itu sendiri saya menggunakan Superlight, bisa Anda cari di Google. Untuk prosesnya bisa Anda lihat, jangan lupa untuk pengaturannya tinggal Anda samakan saja seperti pada video, kecuali untuk pengaturan nama label bisa Anda isi sendiri saja, bebas. Jadi sebenarnya untuk membuat bootable ini cukup mudah, karena yang Anda butuhkan hanyalah flash disk minimal 8 GB, kemudian membutuhkan software Rufus untuk melakukan bootable-nya, ataupun Anda bisa menggunakan software yang lainnya yang serupa, dan Anda membutuhkan file ISO Windows 11 untuk proses untuk OS-nya. Di sini saya hanya melakukan uji coba saja, dan kita tunggu untuk proses instalasinya ataupun kita tunggu untuk bootable-nya sampai selesai sebelum kita gunakan flash disk ini untuk bootable di PC yang menjadi target ataupun di PC yang akan kita gunakan. Setelah proses selesai, kita langsung menuju ke bagian instalasi Windows 11-nya. Setelah PC Anda dijalankan, silakan masuk dulu ke menu BIOS dengan menekan tombol Del ataupun tombol Fn ataupun tombol F2. Untuk tombol N biasanya hanya terdapat pada laptop. Jangan lupa untuk boot priority pindahkan dulu agar yang melakukan boot yaitu USB. Anda bisa perhatikan pada video, Anda bisa menggunakan USB untuk boot priority-nya dan tekan F10 untuk menyimpan konfigurasinya. Dan setelah restart, kita tunggu sebentar, dan ini masih mondar-mandir. Pada tahap ini biasanya akan muncul tulisan seperti pada video, press any key boot from CD, tekan enter. Setelah masuk proses instalasi, ini adalah proses instalasi. Pada tahap ini kita hanya menunggu saja sampai ada petunjuk lanjutannya. Untuk kecepatan proses instalasi ini tergantung dari spesifikasi pada PC yang akan Anda install. Semakin bagus ataupun semakin tinggi spesifikasinya, tentu saja akan semakin cepat, terutama jika Anda menggunakan SSD maupun intinya kalau Anda yang menggunakan SSD pasti akan lebih cepat untuk prosesnya dibandingkan yang menggunakan HDD. Tetapi faktor hardware lainnya juga akan mempengaruhi, contohnya prosesor, RAM. Ini adalah Windows 11 yang Superlight versi Ghost Factory, bisa Anda perhatikan seperti pada video. Lalu tekan tombol di bawah logo Windows untuk melanjutkan proses instalasinya. Sekarang kita masuk pada proses instalasi. Kita tunggu saja sampai muncul menu selanjutnya, atau Anda bisa ikuti saja seperti pada video. Untuk filenya saya tidak menyatakan, Anda bisa cari di Google dengan kata kunci Windows 11 Windows 11 Ghost Factory. Ini adalah bagian untuk partisi ya, untuk partisi harddisk. Kemudian di sini saya single harddisk. Untuk partisinya saya buat single partisi saja. Jika Anda ingin membuat dua partisi, tinggal sesuaikan saja untuk kapasitasnya. Selanjutnya kita tinggal next aja sebenarnya. Kita tunggu sampai, sebenarnya ini tampilannya tentu saja berbeda dengan OS yang 11 yang originalnya. Tentu saja karena ini adalah
OS Superlight modifikasi. Saya lupa ini untuk flash disk bootable-nya sebenarnya cukup menggunakan minimal 4 GB juga cukup, karena untuk bootable itu kita harus memperhatikan dari file ISO yang akan kita bikin bootable saja sebenarnya. Kalau di bawah 4 GB ya tentu saja kita bisa menggunakan flash disk yang 4 GB. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Memang menunggu itu cukup melelahkan juga ya, jadi sabar-sabar saja. Setelah selesai pada tahap ini, tentu saja komputer kita akan melakukan reboot. Kita tunggu saja. Akan tetapi biasanya saya akan mengubah dulu untuk media bootable-nya, yaitu kembalikan ke hard disk. Untuk masuk bootingnya ataupun masuk BIOS-nya, Anda bisa tekan Fn untuk laptop. Kalau untuk PC biasanya Anda bisa tekan Del ataupun F2. Kemudian kita akan masuk ke bagian BIOS Utility. Silahkan untuk hard disk Anda pindahkan dulu ke hard disk, dan untuk boot priority-nya silahkan Anda pindahkan ke hard disk, atau Anda bisa lihat pada video saja, karena untuk cara bootingnya sebenarnya hampir sama sih sebenarnya. Yang penting Anda mengetahui mana yang harus booting duluan, mana yang tidak. Kita selanjutnya akan masuk ke tahap finishing sebenarnya ini, karena untuk file utamanya atau file sistemnya sebenarnya sudah dipindahkan dari flash disk ini ke hard disk pada tahap ini, karena file keseluruhannya sudah terpindah pada hard disk. Jadi kenapa saya selalu pindahkan dulu setelah, jadi saya pindahkan dulu seperti barusan, yaitu untuk bootingnya, karena untuk booting yang kedua itu file yang ada di flash disk sebenarnya sudah dipindahkan ke hard disk. Lumayan agak lama juga ya, harap dimaklumi, karena untuk Windows 11 ini untuk syarat-syaratnya memang seperti motherboardnya harus sudah support TPM ya, untuk TPM 2.0. Kalau ini sih PC jadul ya, namanya juga coba-coba. Di sini tahap untuk proses apa ya, sebenarnya ini sebentar lagi sih. Kita tinggal ikuti saja. Kalau tidak ada tombol-tombol yang bisa kita tekan, kita tinggal ikuti saja, bagaikan air mengalir. Kita tinggal mengikuti air mengalir saja, berhenti di mana. Yang menjadi catatan yang harus Anda ingat, ini adalah Windows 11 yang versi Superlight ya, bukan yang Windows 11 yang full ISO. Jadi ini adalah Windows 11 hasil modif, jadi hasil modifikasi ataupun hasil modifan. Di sini minta restart lagi. Kita coba lihat apakah minta from NIK buat from CD lagi ataupun from USB lagi. Seharusnya tidak sih. Seharusnya langsung masuk pada logo Windows-nya sebenarnya. Kita tunggu ya, benar kita masuk lagi pada logo Windows-nya. Walaupun ini OS yang Windows 11 Superlight, tetapi tetap kerasa lama banget kalau diinstal di PC yang jadul ya. Pada tahap ini kita lihat masuk ke mana. Ini masuk ke custom setting username. Yang kita butuhkan adalah tidak perlu menggunakan password. Jika Anda ingin menggunakan password silakan saja, tetapi untuk username tentu saja harus kita isi ya. Tetapi di sini saya coba untuk melewati pengisian, karena dikhawatirkan terlalu kepanjangan kalau terlalu banyak saya jelaskan.
Dan sekarang kita masuk ke bagian proses session manager. Coba kita lihat di sini. Di sini kita diminta untuk apa ya? Untuk mengisikan password. Jadi terpaksa saya isi password saja. Jadi defaultnya saya tidak isi tadi. Jadi untuk username-nya yaitu administrator. Selanjutnya kita tunggu saja. Ini akan lari kemana? Karena saya juga baru pertama kali langsung bikin video tutorialnya. Tetapi pada dasarnya untuk cara install sistem operasi itu rata-rata hampir sama. Khusus untuk Windows ya, hampir sama. Secara menyeluruh sebenarnya cara-caranya hampir sama saja sebenarnya. Kecuali untuk sistem operasi kayak Linux itu pasti berbeda dong. Tetapi saya tidak akan bahas masalah Linux maupun sistem operasi yang lainnya. Mungkin sewaktu-waktu saya akan coba angkat atau bahas masalah sistem operasi Linux, karena di sini saya bahas adalah Windows ya. Jadi keseluruhan sistem operasi Windows itu cara installnya hampir sama sebenarnya. Cara bootable-nya hampir sama sebenarnya. Seharusnya setelah di sini sudah selesai harusnya, dan seharusnya sudah bisa masuk ke menu sih, ke explore ya. Harusnya ini sudah selesai, kita tunggu apakah masuk explore. Yap, kita sudah masuk ke explore-nya Windows 11 dengan tampilan seperti pada video. Oh, dan ternyata ada apa ya? Ada sudah terinstall Facebook-nya juga kayak gitu sih. Itu sudah ada beberapa aplikasi yang diinstal. Jadi bedanya yang versi Superlight dengan yang versi full ISO ataupun original, tentu saja untuk versi Superlight banyak menu ataupun fitur yang dihilangkan. Mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat mencoba.